بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وموالاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب المبارك، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين في الدين ووالدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضا وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. والكسل في الأعمال من الشبان والجور من السلطان. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى سلطانا بما يسخط ربه خرج من دين الله تعالى. رواه الحاكم. والجبن من الغزاة وهو ضعف القلب يهجم به عن لقاء العدو. والعجب من الزهاد. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حمد نفسه على عمل صالح فقد ضل شكره وحبط عمله. رواه أبو نعيم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يلبس ثوبا ليباهي به فينظر الناس إليه إلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة حتى ينزعه متى ما نزعه. رواه الطبراني. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ويح ابن آدم كيف يزهو وإنما هو جيفة يؤذي من مر به ابن آدم من التراب خلق وإليه يصير. رواه الديلامي.
warriya'u minal ubbadi. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum an takhlitu ta'atallahi bihubbi thana'il ibadi fatahbata a'malukum. Rawahu Dailami. Wa amma jaudul hamdi minan nasi min ghairi ay yuhibbahu fala ba'sa bihi li'annahu laysa riya'un kama ruya an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita ar-rajula ya'malul amala minal khairi fayahmaduhu an-nasu alaihi qala tilka ajilun busral mu'minin. Rawahu Muslim. Wallahu a'lam. Masih membahas perkara-perkara daripada golongan-golongan manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam pembahasan kita selanjutnya adalah golongan manusia yang dibenci oleh Allah adalah al-kaslu fil a'mali minas syubbani, yaitu dan sifat malas. Sifat malas di dalam pekerjaan-pekerjaan minas syubbani, daripada para pemuda. Jadi Allah sangat membenci seorang pemuda, seorang remaja yang mempunyai sifat malas dalam bekerja. Kalau dari segi duniawi, pemuda yang malas bekerja, tidak mau berusaha, tidak mau mencari rizki, tidak mau bekerja, tidak mau mencari nafkah, ini Allah benci. Dia lebih senang diam di rumah, atau dia lebih senang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada manfaatnya, dunia maupun akhirat. Dia lebih senang berdiam. Dia malas di dalam bekerja. Ini kalau kita ambil contoh di dalam masalah keduniaan, ada seorang pemuda, dia nggak mikirin masa depannya. Dia lebih senang dengan hal-hal yang tidak ada bermanfaat untuk masa depan. Contoh sekarang dia sibuk dengan handphonenya, dengan game online-nya, dengan caturnya, dengan permainan-permainan yang sama sekali tidak ada manfaat, walaupun itu manfaat dunia. Itu Allah sangat marah dengan pemuda yang mempunyai sifat malas. Dia tidak mau bekerja, dia tidak mau berusaha. Tapi sifat malas ini keluar daripada seorang remaja, seorang pemuda. Jadi kalau orang tua dia tidak bekerja, mungkin sudah umur, sudah tidak ada tenaga, tidak ada kemampuan. Ini anak pemuda, seorang remaja yang masih kuat, yang masih gagah, yang masih daya hafalnya kuat, pikirannya masih bagus, tapi tidak dimanfaatkan untuk bekerja, tidak dimanfaatkan untuk berusaha. Ini Allah sangat benci seorang pemuda, seorang remaja yang mempunyai sifat malas di dalam bekerja, walaupun dalam urusan dunia. Apalagi dia malas dalam urusan akhirat. Anak muda tidak mau ngaji, malas ngaji, malas menuntut ilmu, malas untuk belajar membaca Quran, malas untuk belajar ilmu fikih tentang hukum-hukum daripada hukum sholat, hukum puasa,
dan daripada syariat yang dilakukan sehari-hari, daripada ibadah. Dia tidak mau belajar. Ini dalam malas dalam urusan akhirat. Ini lebih parah lagi. Kalau ada anak muda tidak gunakan umurnya, waktu mudanya itu untuk belajar, dia malas untuk menuntut ilmu, ini sangat Allah benci. Udah dibenci Allah, nanti tuanya dia bakal nyesel. Udah pasti dia nyesel. Dia nggak berpikir bahwa nanti dia bakal punya anak. Dia tidak berpikir nanti dia bakal punya keponakan yang harus dia didik, yang harus dia ajarkan, sedangkan dia tidak punya ilmu karena masa mudanya tidak digunakan untuk belajar. Dia malas untuk belajar, nyesel. Udah punya anak, tidak bisa mendidik anaknya, tidak bisa mengajarkan anaknya karena dianya sendiri tidak mempunyai ilmu. Dia tidak gunakan masa mudanya untuk menuntut ilmu, nanti akan nyesel dia. Apalagi di masa nanti, di masa tua rentaknya, udah nggak ada kegiatan, bekerja nggak bisa, tenaga sudah lemah, dia cuma bisa duduk, berbaring, baca Quran tidak bisa, berzikir tidak bisa. Apa yang dia mau kerjain? Akhirnya menyesal. Coba waktu muda dia belajar Quran, coba di waktu muda dia belajar apa zikir-zikir yang bagus, sehingga ketika dia sudah tua, dia bisa isi akhir umurnya itu dengan ibadah. Dia bakal menyesal nanti di masa tuanya apabila di masa mudanya tidak digunakan untuk menuntut ilmu. Ini dalam urusan masalah akhirat yang harus kita lebih pentingin lagi, yang harus kita lebih ambil perhatian lagi. Kalau bekerjaan urusan dunia, kita nyari duit, kita cari jabatan, kita meninggal, kita tinggal, jadi warisan buat anak-anak. Tapi kalau misalkan kita pakai buat nuntut ilmu, untuk nuntut ilmu agama, untuk beribadah, kita baca Quran, baca hadis, baca wirid, baca zikir, itu tidak sampai di dunia saja, dibawa nanti ke akhirat, nemenin nanti di kuburnya, bacaan Qurannya, zikirnya, sholawatnya, dibawa nanti ke alam kubur buat nemenin di dalam kubur. Apalagi kalau misalnya dia punya ilmu, diajarkan kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, dimanfaatkan, dia meninggal, murid-muridnya mengamalkan apa yang diajarkan, pahala terus ngalir. Ini kalau misalkan digunakan di masa mudanya itu untuk menuntut ilmu, untuk urusan akhirat, itu manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi dibawa untuk di akhirat. Tapi kalau misalkan kita hanya berpikir untuk sibuk di dunia, memikirkan karir, memikirkan pangkat, memikirkan harta, nggak bawa mati, nggak bawa di kuburan, semuanya buat warisan anak-anak kita. Jadi rebutan deh, jadi berantem deh. Tapi kalau misalkan urusan agama yang kita sibukkan, itu kekal nanti dibawa ke akhirat. Nah, jadi Allah sangat membenci seorang pemuda, seorang remaja yang mempunyai sifat malas di dalam bekerja, yang mempunyai sifat malas di dalam perihal yang bermanfaat untuk akhirat, seperti menuntut ilmu dan seperti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sangat benci. Kenapa Allah benci? Tenaga masih ada, mata masih terang, suara masih lantang, otak masih bagus, tapi dibawa untuk malas, kan mubadir namanya. Kalau orang tua ya wajar, tenaga udah kurang, ingatan udah kurang, mata sudah kurang melihatnya, bicara sudah tidak jelas lagi. Ini anak muda, kenapa Allah benci kalau dia malas? Karena dia masih punya kekuatan, karena masih punya pikiran yang bagus, pikiran yang kuat, daya hafal yang kuat, daya ingat yang kuat, tapi dibawa untuk malas. Allah benci kepada
remaja atau pemuda tersebut. Ini buat anak muda nih, jangan malas. Urusan dunia jangan malas. Tapi setelah selesai urusan dunia, jangan lupa sama urusan akhirat. Yang kekal nanti kita bawa ke alam kubur kita. Yang kekal nanti kita bawa ke alam akhirat kita. Dan wal jauri minas sultani, wal jauru minas sultani, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para penguasa. Penguasa kalau adil, penguasa kalau dia bertanggung jawab sama rakyatnya, Allah senang, Allah cinta. Tapi kalau misalkan seorang penguasa yang tidak berbuat adil, yang zalim kepada sebagian rakyatnya, diskriminasi kepada sebagian rakyatnya, itu Allah nggak senang. Ini al-jaur adalah lawan daripada adil. Jadi lawanannya adil adalah al-jaur, tidak adil. Ketidakadilan yang dilakukan oleh seorang sultan, yang dilakukan oleh seorang penguasa, atau Allah tidak senang. Allah benci sama seorang penguasa yang zalim. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ahlakal ladzina min qablikum. Jadi awalnya ketika ada seorang wanita mahzumiyah, ini wanita ningrat kalau sekarang, yang punya jabatan, yang punya kedudukan, dia melakukan satu pelanggaran, perbuatan yang melanggar, seperti perbuatan mencuri ia lakukan. Ini para penegak hukum, para sultan bingung bagaimana menegakkan hukum kepada wanita yang terhormat ini. Ngadu sama Nabi. Ngadu sama Nabi Usamah bin Zaid. Kata Usamah, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang terhormat, yang mempunyai kedudukan, wanita ningrat, dia melakukan satu pencurian. Lalu kata Nabi, ditembak aja. Apakah kamu ingin minta keringanan? Kamu ingin meminta keringanan supaya tidak ditegakkan hukum kepada wanita tersebut? Lalu Nabi langsung berdiri di hadapan orang banyak. Kata Nabi, innama ahlakal ladzina min qablikum. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang sebelum kalian dahulu. Kenapa? Annahum kanu idza syaraqa fihimus sarif taraku. Orang-orang dahulu dibinasakan oleh Allah. Kenapa sebabnya? Karena mereka adalah ketika mencuri seseorang yang mempunyai jabatan, seseorang yang mempunyai pangkat, seseorang yang mempunyai kedudukan yang mulia, dia melakukan satu pencurian, taroku, ditinggalin, artinya tidak dihukum orang tersebut, dibinasain sama Allah. Wa annahum kanu idza saraqa fihimud dha'if aqamu 'alaihil hadda. Akan tetapi apabila mencuri seseorang yang lemah dari golongan menengah ke bawah, rakyat biasa, rakyat sipil melakukan satu pencurian, aqamu 'alaihil hadda, ditegakkan hukum buat orang tersebut karena dia orang lemah. Langsung Nabi diri, langsung Nabi bersumpah, waimullah, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu
apa katanya? Kalau misalkan Siti Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya sendiri. Itu keadilan yang diajarin sama Nabi. Jadi orang-orang dahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak adil. Kalau ada orang yang menengah ke atas dia melakukan pelanggaran tidak dihukum. Tapi kalau misalkan orang yang menengah ke bawah, rakyat biasa, mereka melakukan satu pelanggaran, maka ditegakkan hukum dia. Karena ketidakadilan. Langsung Nabi bersumpah, kalau saja Siti Fatimah putriku melakukan satu pencurian, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini adalah keadilan yang diajarkan oleh Nabi. Ini adalah ketika Allah tidak menyukai seorang penguasa yang mempunyai sifat tidak adil, itu Allah sangat benci. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arda sultanan bima yuskhitu rabbahu kharaja min dinillahi ta'ala. Barang siapa yang ridho akan penguasa bima yuskhitu rabbahu, dengan apa-apa yang menyebabkan murka akan Allah Subhanahu wa taala, akan Tuhannya, kharaja min dinillahi taala, maka orang tersebut keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi, siapa yang ridho terhadap penguasa yang kebijakannya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ridho dengan kebijakan penguasa yang kebijakannya itu mengundang murka Allah taala, maka orang yang ridho tersebut telah keluar daripada agama. Ya, misalkan ada seorang penguasa, dia mengeluarkan kebijakan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, seperti miras, seperti minuman keras, dilarang oleh agama, diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi kalau ada penguasa yang berani untuk menghalalkan daripada apa yang diharamkan oleh Allah, dan ada orang yang ridho dengan kebijakan tersebut, maka orang yang ridho itu dia telah keluar dari agama. Jadi hati-hati, jangan sampai kita ridho dengan satu kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya jangan ridho? Paling kagak hati nentang. Jangan ridho. Walaupun kita nggak bisa bergerak, walaupun ada ancaman di sana sini, kalau misalkan kita mengeraskan suara untuk memprotes daripada penguasa yang menghalalkan yang haram, kita diancam, kalau misalkan kamu bersuara nanti bakal ditangkap, bakal ditembak, bakal diculik, segala macam. Kalau kita nggak punya keberanian, paling tidak hati kita jangan ikut-ikutan meredoi atau mendukung kebijakan tersebut. Minimal hati kita harus menentang. Minimal hati kita harus tidak sesuai dengan kebijakan tersebut. Kalau misalkan kita ikut ridho, maka sama aja dengan orang yang melakukan maksiat tersebut. Kita nggak mabok, cuman kita demen sama orang mabok. Kita nggak mabok, tapi kita senang dengan keputusan bahwa minuman keras itu diperbolehkan. Itu sama aja. Bahkan dikatakan di sini kharaja min dinillahi ta'ala, maka dia telah keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah ridha dengan apa yang dimurkai oleh Allah.
Karena kalau orang yang beragama, pasti dia menghindar dari apa-apa yang menyebabkan murka Allah. Orang yang punya agama, dia nggak berani ninggalin sholat. Soalnya kenapa? Kalau dia tidak sholat, Allah bakal murka. Kalau orang yang beragama, dia nggak bakal dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah seperti mabuk. Kenapa? Karena Allah nanti bakal murka. Itu kalau orang yang beragama. Tapi kalau orang yang nggak beragama, dia tidak peduli tentang murka Allah, tidak peduli dengan hukuman Allah, dia nggak peduli. Itu orang yang nggak beragama. Makanya diumpamakan dengan orang yang ridho dengan satu kebijakan penguasa yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala, kita ikut ridho dengan kebijakan tersebut, maka seolah-olah orang itu telah keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tadi, kalau orang dia beragama, dia tidak akan melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bakal ngundang kemurkaan Allah. Rawahul Hakim, hadis riwayat daripada Hakim. Wal jubnu minal guzzati. Yang selanjutnya yang Allah tidak suka adalah wal jubnu, pengecut, minal guzzati, daripada tentara perang. Jadi sifat pengecut yang ada bagi tentara perang daripada pasukan perang, itu Allah benci. Yang namanya pasukan perang ya mesti berani. Nggak boleh dia punya sifat penakut, nggak boleh dia mundur daripada musuh ketika sudah berkecamuk perang, nggak boleh mundur. Allah benci bagi seorang pasukan perang yang mempunyai sifat pengecut. Apa itu sifat jubun? Wahwa dha'ful qalbi, adalah dha'ful qalbi, lemah hati. Kalau kata orang Betawi, nggak ada nyalinya. Nah, orang nggak ada nyalinya kecil, penakut, pengecut. Yahjumu bihi an liqa'il aduwi, dia mundur dengan sifat pengecutnya itu daripada bertemu musuh. Jadi sifat pengecut yang ada pada seorang pasukan perang, maka Allah benci orang yang punya sifat pengecut tersebut. Karena pada umumnya kalau orang pengen jadi tentara, kalau ingin jadi pasukan perang, dia mempunyai sifat yang berani, dia mesti punya sifat tangguh, nggak cengeng. Tapi kalau misalkan seorang pasukan perang dia mempunyai sifat pengecut, itu Allah sangat benci. Wal ujbu minaz zuhadi, dan sifat ujub, sifat bangga diri daripada zuhad, daripada orang yang zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah sifat tidak suka dengan dunia. Dia tidak suka dengan dunia, tidak suka. Dia bukan orang yang hubbud dunia. Ini lawanan daripada hubbud dunia adalah orang yang punya sifat zuhud. Dia nggak senang sama dunia. Dunia cuma diambil untuk secukupnya aja. Yang lebihannya dipakai di jalan Allah. Dia nggak senang dengan apa yang ada di dunia ini, daripada kekayaan, daripada harta, daripada wanita, dia nggak senang. Itu adalah orang yang zuhud. Sifat zuhud bagus, Allah senang. Karena dia lebih mengutamakan akhirat, yang dikejar sama dia akhirat, yang namanya dunia dia nggak cari. Dunia dia nggak uber-uber, dia nggak kejar dunia. Di dunia cuma sebatas untuk menyambung hidupnya aja, buat makan yang sekedar dia bisa makan, dia bisa hidup, bisa ibadah, udah cukup. Selebihnya diinfakkan di jalan Allah. Ini orang yang zuhud. Allah senang dengan orang yang zuhud. Tapi ketika ada orang yang bangga dengan sifat zuhud, seperti ada orang yang dia berbangga dengan zuhudnya, itu Allah benci. Dibangga dengan sifat zuhud.
Ya, kalau ada orang yang punya harta banyak, apa itu harta nggak dibawa mati? Kayak saya dong nih, zuhud. Saya nggak senang sama yang namanya dunia. Dunia emang nggak ada apa-apanya bagi saya. Tapi dia bangga dengan zuhudnya tersebut. Ini Allah benci. Nggak boleh orang berbangga dengan sifat zuhudnya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, man hamida nafsahu ala amalin salihin faqad dalla syukruhu wa habita amaluhu. Barang siapa yang memuji dirinya ala amalin, atas satu pekerjaan salihin, pekerjaan yang baik, faqad dalla syukruhu, maka telah sesat itu syukurnya, wa habita amaluhu, dan akan hilang daripada amalannya tersebut. Wa habita amaluhu, dan amalannya itu akan hilang. Jadi siapa yang dia memuji dirinya atas satu perbuatan yang baiknya itu, dia puji dirinya. Dia suka bangun malam, nggak pernah tinggal bangun malamnya. Dia berbangga, dia puji dirinya. Dia puji dirinya. Kayak saya dong, bangun malam setiap hari, sholat nggak tinggal setiap malam, tiap hari bangun malam. Dia bangga dengan puasa Senin Kemisnya. Dia berbangga. Dia berbangga dengan sedekahnya yang banyak. Dia bangga. Itu nggak senang. Itu barang siapa yang berbangga dengan amalan pekerjaan yang baiknya itu, faqad dalla syukruhu, maka telah sesat daripada syukurnya. Artinya syukurnya salah. Syukurnya bukan pada tempatnya. Kalau bersyukur itu hanya kepada Allah, bukan buat dirinya. Dia bisa melakukan satu perbuatan yang baik itu semuanya karena kekuatan Allah. Makanya kalau misalnya dia puji dirinya, emang yang gerakin hatinya buat berbuat baik siapa? Allah. Emang yang kasih dia kekuatan buat melakukan amal soleh siapa? Allah. Lalu kenapa jadi dirinya yang dipuji sama dia? Padahal yang harus dipuji itu adalah Allah. Karena dia bisa beramal soleh karena taufik dari Allah. Dia bisa beramal soleh karena kekuatan dari Allah. Maka tidak pantas dia memuji dirinya dengan perbuatan baiknya, karena semua perbuatan baik itu semuanya adalah dari Allah Ta'ala. Maka siapa yang telah memuji dirinya atas perbuatan yang baiknya itu, maka dia telah sesat rasa syukurnya. Rasa syukurnya salah alamat. Dia harusnya dia memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau Allah nggak gerakin hati saya, nggak bisa saya ngerjain ini pekerjaan baik. Kalau Allah nggak kasih taufik, nggak bisa saya kerjain ini pekerjaan baik. Kalau Allah nggak kasih hidayah, nggak bisa saya kerjain ini pekerjaan baik. Jadi dikembalikan semuanya pada Allah. Tapi kalau misalkan dia kembalikan kepada dirinya, maka itu sesat. Rasa syukurnya itu salah. Karena rasa syukurnya itu harus dikembalikan kepada Allah, bukan kepada dirinya. Wa habita amaluhu, dan amalan soleh yang dia telah lakukan itu hilang. Itu amalan yang dia kerjain itu tadi nggak jadi apa-apa. Disebabkan apa? Karena dia telah memuji dirinya dengan perbuatan baik tersebut. Yang harusnya perbuatan baik itu ada pahala di sisi Allah, ada balasan di sisi Allah, tapi karena dia memuji dirinya atas perbuatan baiknya itu, maka hilang itu perbuatan baiknya, nggak jadi apa-apa, nggak ada pahalanya. Disebabkan dia berbangga dengan dirinya atas perbuatan baiknya itu. Makanya Allah tidak suka dengan orang yang berbangga dengan sifat zuhud. Rawahu Abu Nuaim, ruya annahu sallallahu alaihi wasallam
Qala ma min ahadin yalbasu thawban liyubahiya bihi fayandurun nasu ilaihi illa lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah hatta yanza'ahu mata ma naza'ahu. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi, ma min ahadin, tidak ada seorang pun, yalbasu thawban, dia memakai satu pakaian, liyubahiya bihi, untuk berbangga dengan pakaiannya tersebut, fayanduran nasu, maka dia menjadi pusat perhatian manusia karena pakaiannya itu, illa lam yandurillah. Kalau orang yang seperti itu nanti tidak dipandang oleh Allah, dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah. Jadi hati-hati kalau misalkan orang pakai pakaian, dengan pakaiannya itu supaya dia menjadi pusat perhatian manusia, supaya orang ngeliatin dia, supaya dia tenar dengan pakaiannya yang dia pakai itu, untuk mencari popularitas dengan pakaiannya yang dia pakai itu, untuk menjadi pusat perhatian, maka orang yang seperti ini maka tidak akan dipandang oleh Allah nanti hari kiamat. Dia pengen dipandang sama manusia di dunia dengan pakaiannya yang bagus, tapi Allah tidak akan pandang dia nanti pada hari kiamat kalau dia masih berpakaian tujuannya untuk mencari perhatian manusia. Kita pakai pakaian ya niat nutup aurat. Pakai pakaian niatnya nutup aurat. Pakai pakaian yang suci, bisa dipakai buat ibadah. Pakai pakaian yang bagus tujuannya untuk mensyukuri nikmat Allah. Allah kasih rezeki yang banyak, beli pakaian yang bagus sebagai rasa syukur atas nikmat Allah. Itu bagus. Tapi kalau misalnya dia pakai pakaian yang bagus, yang indah, tujuannya untuk menjadi pusat perhatian orang, nanti hari kiamat orang itu tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta yanzi'ahu, sampai dia menanggalkan atau sampai dia melepaskan bajunya tersebut. Mata ma naza'ahu, kapanpun dia menanggalkan daripada pakaiannya itu. Jadi Allah nggak bakal berpaling kepada dia, Allah tidak akan menoleh kepada orang tersebut selagi dia masih memakai pakaian tujuannya untuk diperhatiin sama orang. Kalau dia sudah pakai pakaian dengan niat yang bagus, dengan niat untuk menutup aurat, untuk bersyukur atas nikmat Allah, baru dia mendapat pandangan dari Allah Ta'ala. Jadi intinya nggak boleh kita berbangga, nggak boleh kita berbangga. Rawahu Tabrani, hadis meriwayatkan oleh Tabrani. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wa habni adama kaifa yazhu wa innama huwa jifatun yu'dhi man marra bihi ibnu adam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa habni adam, celaka itu manusia, celaka anak Adam. Kaifa yazhu, bagaimana mereka bisa berbangga. Wa innama huwa jifatun, dan hanya saja dia itu adalah akan menjadi bangkai. Manusia itu bangkai, bakal menjadi mayat. Jadi apa yang bisa dibanggakan daripada manusia? Kenapa kok Bani Adam, anaknya Nabi Adam ini, para manusia ini bisa berbangga? Apa yang mau dibanggakan? Semuanya itu akan menjadi bangkai. Jadi nggak ada yang bisa dibanggakan dari kita. Jangan kita berbangga, karena kita ini semua calon mati. Kita semua bakal menjadi bangkai. Makanya kita dikuburin. Kalau kita nggak dikuburin, orang ogah lewat kita, mengganggu bau busuk kita. Makanya kita dikuburin supaya nggak keluar baunya.
Jadi apa yang mesti dibanggakan oleh manusia, padahal dia nanti bakal menjadi bangkai. Yu'dhi man marra bihi ibnu Adam. Yang bangkai itu bisa mengganggu daripada yang lewat daripada manusia. Orang lewat keganggu dengan adanya bangkai. Jangankan lewat aja kita gak mau, ya kan? Kita lewat kamar mayat yang habis tabrakan, yang udah berhari-hari, mau kita lewat? Oh kagak. Keganggu kita dengan baunya, bisa muntah kita dengan baunya bangkai tersebut. Jadi apa yang mau dibanggakan kalau kita nanti semuanya bakal menjadi bangkai? Ya Allah. Minat turabi khuliqa. Manusia diciptakan daripada tanah. Dari tanah manusia diciptakan. Wa ilaihi yasir. Dan kepada tanah manusia akan kembali. Kita diciptain dari tanah. Dan kita juga nanti bakal kembali kepada tanah. Lalu apa yang mau disombongkan oleh manusia? Jadi Allah sangat benci sama orang yang ujub, yang sombong. Termasuk sombong dengan ibadah, berbangga dengan ibadahnya, berbangga dengan amal solehnya, berbangga dengan pakaiannya, berbangga dengan hartanya, yang semuanya dari Allah. Padahal kita nanti semua bakal menjadi bangkai. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan dari kita. Dari diri kita tidak ada yang bisa dibanggakan. Jadi janganlah kita mempunyai sifat ujub. Karena sifat ujub itu dibenci oleh Allah. Wa riya'u minal ibadi. Dan sifat riya minal ubbad, bukan ibad. Wa riya'u minal ubbadi. Dan sifat riya daripada ahli ibadah. Ahli ibadah Allah senang karena dia habiskan waktunya untuk ibadah. Dia gunakan rizkinya untuk ibadah. Allah senang. Tapi ketika orang yang suka ibadah itu punya sifat riya, maka Allah benci kepada ahli ibadah tersebut. Jadi Allah tidak suka dengan ahli ibadah yang punya sifat riya. Riya itu artinya ibadahnya pengen dilihat sama orang. Ibadah pengen dilihat sama orang. Padahal yang namanya ibadah harus semata-mata karena Allah, bukan karena orang. Dalam hadis nanti diceritakan hari kiamat kalau orang yang ibadahnya karena orang, nanti di akhirat Allah suruh minta pahalanya sama orang yang pengen dilihat itu. Kita ibadah pengen dilihat sama siapa? Misalkan sama atasan kita, biar kita dibilang ahli ibadah. Kita ibadah biar pengen dilihat sama atasan kita, biar kita dinilai sebagai orang soleh. Nanti hari kiamat Allah bakal nyuruh sama orang tersebut minta pahala sama atasannya. Minta sono pahala sama atasan teh. Kan dulu ibadah ente karena dia pengen dilihat. Minta pahalanya jangan sama saya, kata Allah. Minta pahalanya sama yang pengen ente dilihat itu. Kita ibadah karena mertua, bukan karena Allah. Nanti hari kiamat Allah suruh minta pahalanya sama mertua kita. Karena dulu ibadahnya bukan karena Allah, karena mertua. Contoh. Ini sifat riya Allah tidak suka, apalagi itu riya keluar dari orang yang suka ibadah. Ibadahnya banyak tapi riya, itu Allah sangat benci. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum an tukhlitu ta'atallah bihubbi thana'il ibad fatahbata a'malukum. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum, hati-hati kalian, an takhlitu ta'atallah bihubbi thana'il ibadi. Hati-hati kalian
untuk mencampurkan ketaatan kepada Allah bihubbi tsana'il ibad, dicampur dengan kesukaannya daripada dipuji oleh hamba. Ibadah kita senang, tapi kita senang juga dipuji sama orang, berarti campur tuh. Kesenangan kita terhadap ibadah, tapi di dalam hati kita masih senang juga dipuji sama orang. Ngarep kita puji, ya. Ibadahnya senang, tapi dia masih mengharap di dalam ibadahnya itu untuk dipuji oleh hamba yang lain, dipuji sama orang lain. Padahal kalau orang yang ikhlas, orang yang ibadah semata-mata karena Allah, yang namanya pujian, yang namanya hinaan itu sama. Sama orang yang zuhud itu, yang namanya kotoran sama emas sama, walaupun warnanya sama. Yang itu kotoran, yang itu emas. Orang yang gak senang dunia sama. Orang yang ikhlas di dalam ibadah, mau dicela, mau dipuji, sama, nggak pengaruh. Dipuji dia nggak bangga, dihina dia nggak marah, karena dia ibadahnya bukan karena pujian dan bukan karena hinaan, tapi dia pujiannya karena ibadahnya karena Allah. Gitu. Jadi hati-hati, jangan sampai tercampur di dalam ibadah kita itu harapan untuk dipuji sama orang. Jangan ada harapan atau jangan ada kepengenan itu disanjung sama orang dengan ibadah yang kita sudah lakukan. Fatahbatu a'malukum, maka akan sia-sia, akan hilang, akan kalis itu amalan-amalan kalian tersebut. Ya, kalau dia senang dipuji, maka amalan itu akan hilang, amalan itu akan sia-sia. Hati-hati sama pujian. Kadang-kadang pujian yang bikin amalan kita itu tidak jadi apa-apa. Makanya mesti lurus niat di dalam ibadah semata-mata karena Allah. Bukan karena pengen dipuji orang, bukan karena takut dihina orang. Dihina sama dipuji, kalau ibadah yang ikhlas karena Allah sama sama dia, nggak ada bedanya. Rawahud Dailami, hadis meriwayatkan oleh Dailami. Wa amma judul hamdi 'anin nas, adapun kemurahan pujian itu daripada manusia. Pujian itu datang daripada manusia, min ghairi ayyuhibbahu, tanpa dia harap-harap, tanpa dia senengin itu pujian. Artinya enggak kepengenan buat dipuji, tapi orang puji, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa dengan yang demikian itu. Kita enggak kepengen dipuji sama orang, orang kita karena ibadah karena Allah, tapi orang pada muji kita bagaimana? Enggak apa-apa. Karena kan yang tadi saya bilang, dia enggak pengaruh dengan pujian. Pujian dari orang enggak membuat dia sombong. Pujian dari orang itu enggak menyebabkan dia berbangga. Karena memang dia enggak pengen dipuji, karena dia ibadahnya karena Allah. Tapi orang pada muji, gimana itu? Maka kata Nabi, fala ba'sa. Itu enggak apa-apa kalau begitu. Kenapa? Li'annahu laisa riya. Karena kalau orang yang pada memuji tanpa kita harapkan dan memang karena kita bukan karena ingin dipuji, maka itu bukan riya. Karena orang yang menilai tanpa kita harapkan dan tanpa kita sangka-sangka. Orang pada muji, tapi kita enggak mengharapkan, bahkan kita enggak senang dengan pujian-pujian tersebut, maka itu bukan riya. Kamaruya an Abi Dzar, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, Allah ridha kepadanya, qala, bersabda ia, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Dzar, Rasulullah pernah ditanya
ara'aitar rajula ya'malul amala minal khairi wa yahmaduhun nasu alaihi. Nabi pernah ditanya sama Abu Dzar, sama seseorang, kata Abu Dzar nih, Nabi pernah ditanya, bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah ketika ada seorang laki-laki yang melakukan satu amalan minal khairi, daripada amalan kebaikan, wa yahmaduhun nas, kemudian orang memuji dengan amal baiknya tersebut, bagaimana? Qala tilka ajilu busra lil mu'min. Maka Nabi bersabda, itu adalah ajilu busra, adalah kabar gembira yang kontan. Artinya balasan yang diberikan kontan, kabar gembira yang kontan bagi orang mukmin ketika di dunia. Jadi pujian orang yang kita tidak harapkan itu, yang tidak kita kepengen daripada pujian itu adalah salah satu kabar gembira yang kontan yang Allah kasih. Jadi itu adalah kabar gembira. Kalau ada orang muji, berarti itu adalah kabar gembira. Tapi kita tidak kepengen dengan pujian tersebut, karena memang ibadahnya bukan karena ingin dipuji. Rawahu Muslim, hadis meriwayatkan oleh Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Agar kita bisa melanjutkan kehidupan kita, mengembangkan prestasi kita dan produktivitas kita.